wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asagaf. Saya berada pada kelas 9A. Dan berdirinya saya di sini kali ini saya ingin membahas tentang beberapa pengertian dari bullying, macam-macam bullying, dan bagaimana cara mencegah bullying. Maka dari itu, saya berharap agar penonton dapat menyimak mengenai video yang saya tampilkan ini. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian bullying. Bullying atau perundungan adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau kelompok terhadap individu yang lebih lemah atau rentan. Tindakan ini dapat berupa kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis, dan biasanya terjadi secara berulang-ulang kali. Bullying ini bertujuan juga untuk menyakiti, mengintimidasi, bahkan merendahkan martabat atau mengontrol korban dengan cara yang lebih merugikan. Secara umum juga, bullying ini dapat melibatkan berbagai bentuk perilaku. Bentuk perilakunya yaitu yang pertama ada bullying fisik, terus yang kedua ada bullying verbal, yang ketiga ada bullying sosial ataupun psikologis, dan yang terakhir yaitu ada cyberbullying. Bullying fisik yaitu tindakan yang melibatkan kekerasan seperti memukul, mendorong, bahkan merusak barang milik orang lain. Terus yang kedua yaitu ada bullying verbal. Bullying verbal itu lebih menggunakan kata-kata kasar, menghina, atau mengolok-olok korban, dan termasuk ejekan, penghinaan, dan panggilan nama yang lebih menyakitkan. Setelah itu, bullying sosial atau psikologis yaitu bullying yang menyebarkan gosip atau mengisolasi korban dari kelompok atau pergaulan. Bisa juga berupa pemeranan sosial. Cyberbullying yaitu bullying yang terjadi di dunia maya, seperti di dalam media sosial, pesan teks, email, dan platform online lainnya. Biasanya bullying cyberbullying ini terjadi pada dunia-dunia yang tidak nyata atau dunia-dunia di dalam gadget, seperti membuli secara verbal tetapi bedanya lewat dalam gadget. Seperti itu dari pengertian bullying. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian berikutnya yaitu ciri-ciri bullying. Ciri-ciri bullying yaitu biasanya terjadi secara berulang-ulang atau terjadi lebih dari sekali. Yang kedua yaitu adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan juga korban. Pelaku ini juga memiliki niat untuk menyakiti ataupun mengintimidasi. Korban juga merasa tertekan atau ketakutan dan terisolasi. Setelah kita masuk ke ciri-ciri bullying, ada beberapa juga dari dampak bullying, yaitu yang pertama menurunnya kepercayaan diri dan harga diri. Jadi korban itu sangat merasa harga dirinya itu tidak ada sama sekali. Yang kedua yaitu gangguan emosional dan psikologis, seperti korban merasa depresi, kecemasan, maupun stres yang jangka panjangnya cukup lama. Yang ketiga yaitu gangguan fisik, seperti sakit kepala maupun gangguan tidur. Yang keempat atau yang terakhir, dampak jangka panjang yaitu kesulitan berhubungan dengan orang lain ataupun masalah mental lainnya. Kesulitan berhubungan dengan orang lain di sini yaitu yang dimaksud kurangnya bersosialisasi maupun susahnya sedikit untuk berbaur. Penting untuk mengatasi dan mencegah bullying baik di sekolah, tempat kerja, dan lingkungan lainnya. Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif adalah langkah-langkah penting untuk melindungi atau mengurangi perundungan. Selanjutnya yaitu kita masuk bagaimana sampai bisa terjadinya perundungan. Mulai dari faktor yang pertama yaitu faktor individu pelaku atau tindakan agresi. Yang pertama, kebutuhan untuk dominasi kekuasaan. Beberapa pelaku bullying itu mungkin merasa perlu untuk menguasai atau mendominasi orang lain untuk meningkatkan status sosial mereka, atau mereka itu lebih merasa unggul. Mereka juga menggunakan kata-kata atau verbal atau kekuatan fisik maupun sosial untuk menyakiti sang korban atau merendahkan korban. Yang kedua juga masuk ke dalam kurangnya empati. Pelaku bullying itu seringkali tidak merasakan empati sama sekali terhadap korban. Mereka tidak menyadari atau mereka mengabaikan dari tindakan mereka terhadap korban dan kesejahteraan korban. Yang ketiga yaitu masuk ke dalam pengalaman masa lalu. Beberapa pelaku mungkin pernah menjadi korban bullying atau mengalami kekerasan di rumah maupun lingkungan sosial mereka. Sebagai akibatnya, mereka meniru perilaku agresif sebagai cara untuk merespons proses tekanan atau tidak berdaya. Yang keempat, keterampilan sosial yang buruk. Kadang-kadang pelaku bullying itu tidak memiliki keterampilan sosial, dan untuk berinteraksi dengan cara yang agresif, mereka tidak tahu bagaimana cara membangun hubungan yang sehat atau menghargai orang lain. Nah, mulai dari situ sehingga
para pelaku bullying itu mulai menyakiti korban dengan beberapa faktor tersebut. Nah, jika yang tadi kita sudah membahas faktor individu pelaku, bagaimana sampai pelaku bisa mendapatkan atau melakukan bullying, nah sekarang kita masuk ke dalam faktor korban, bagaimana sang korban bisa mendapatkan bullying. Yang pertama yaitu perbedaan kelemahan fisik ataupun emosional. Korban bullying juga seringkali dianggap oleh lemah atau berbeda, baik secara fisik, misalnya ukuran tubuh, penampilan, atau emosional, misalnya dia lebih pendiam, ataupun dia lebih mudah tersinggung, dan lain-lain. Perbedaan ini juga bisa menjadi alasan perilaku mereka merasa mendapat mengeksploitasi atau merundung korban. Yang kedua yaitu mereka kurangnya mendapatkan dukungan sosial. Jika korban tidak memiliki teman atau jarang bersosialisasi, mereka lebih rentan terhadap bullying. Tanpa teman atau orang yang melindungi, korban merasa lebih terisolasi dan tidak berdaya. Yang terakhir yaitu perasaan tidak aman dan tidak percaya diri. Jika korban sudah merasa cemas, rendah diri atau sedikit takut, mereka lebih mudah menjadi sasaran bullying karena pelaku mungkin merasakan kelemahan ini dan memanfaatkannya. Mungkin dari situ dari faktor korban. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagaimana cara mencegah bullying tersebut. Dan karena tadi kita sudah sempat menyinggung masalah faktornya, terus kita menyinggung tentang pengertian bullying, terus macam-macam atau jenis-jenisnya. Sekarang kita masuk ke bagian cara mencegah bullying tetapi dalam lingkungan sekolah. Untuk mencegahnya itu yang pertama kita masuk ke edukasi siswa dan guru. Jadi kita mengajarkan tentang empati, toleransi, dan dampak negatif bullying sejak dini melalui pelajaran ataupun diskusi kelompok. Yang kedua yaitu membuat kebijakan anti-bullying, menetapkan dan menegakkan kebijakan yang jelas terkait dengan bullying termasuk konsekuensi yang tegas bagi pelaku. Terus yang ketiga adalah lingkungan yang mendukung, menciptakan iklim sekolah yang inklusif dan saling mendukung, dari mana semua siswa itu harus merasa dihargai dan dihormati. Nomor 4 yaitu pemberdayaan saksi. Jadi kita mengajarkan siswa untuk berbicara dan melaporkan jika merasa menyaksikan bullying atau mereka pun menjadi korban, serta memberi mereka supaya mereka memiliki rasa tanggung jawab tentang sosial. Yang kelima yaitu dukungan psikologis. Jadi menyediakan konseling bagi korban dan pelaku bullying untuk mengatasi masalah yang mendasarinya. Jadi dengan disediakan konseling ini agar siswa bisa menceritakan semua hal kepada sang konselor. Nomor 5 yaitu keterlibatan orang tua. Mengajak orang tua untuk bekerja sama dengan sekolah dan membentuk sikap positif di rumah yang mendukung anti-bullying. Dengan mengajak orang tua ini, mungkin orang tua bisa berdiskusi dengan sang guru agar anak-anaknya bisa diedukasi dengan sebaik mungkin. Tadi kita sudah masuk ke dalam bullying, tetapi cara mencegahnya di lingkungan sekolah. Sekarang kita masuk ke dalam cara mencegahnya di lingkungan kerja. Cara yang pertama yaitu kita membuat kebijakan anti-bullying. Kita bisa membuat kebijakan yang jelas tentang larangan bullying dan konsekuensinya. Yang kedua yaitu kita bisa mengikuti pelatihan dan edukasi. Kita bisa menyelenggarakan pelatihan untuk semua karyawan tentang apa itu bullying dan bagaimana kita cara menghindarinya. Yang ketiga yaitu kita bisa membuat sistem pelaporan yang aman. Sedang sediakan saluran pelaporan yang aman dan anonim bagi korban bullying. Jadi dengan adanya sistem pelaporan ini, korban bullying bisa langsung melapor kepada sistem pelaporan. Langsung kita bisa mengambil yang nomor 4, kita bisa mengambil yang namanya tindakan tegas. Kita bisa menindaklanjuti korban bullying atau mendapatkan laporan bullying dengan langkah yang tegas dan adil. Nomor 5 yaitu budaya inklusi dan respect. Bangun budaya kerjasama untuk saling menghargai dan menghormati dan antar rekan kerja. Jadi dengan mereka membangun budaya tersebut akan terciptanya harmonis dan dukungan satu sama lain. Mungkin itu adalah bagian bagaimana cara mencegah bullying tetapi di dalam lingkungan kerja. Sekarang saatnya kita masuk ke dalam bagaimana kita membedakan antara lelucon dan bullying. Perhatikan, kita bisa memperhatikan niat dibaliknya, dampak yang ditimbulkan, dan reaksi orang yang dijadikan sasaran. Lelucon itu umumnya dimaksudkan untuk menghibur ataupun membuat kita tertawa tanpa merendahkan orang lain. Sementara bullying itu bertujuan untuk menghina, merendahkan, ataupun menyakiti seseorang dan seringkali membuat korban itu merasa terluka atau terintimidasi, bahkan terasingkan. Jika seseorang sudah merasa dihina atau diperlakukan tidak adil, itu jadi masuk ke dalam tanda bullying.
Nah, bagaimana cara untuk mengembalikan mental kita yang sudah dibully? Penting untuk kita memberikan dukungan kepada mereka, dukungan emosional, mendengarkan perasaan mereka tanpa menghakimi dan membantu mereka merasa dihargai dan diterima. Proses pemulihan ini melibatkan membangun kembali rasa percaya diri maupun harga diri, memberi penguatan positif, dan mengajak mereka untuk berbicara dengan orang yang dapat membantu, seperti konselor, psikologis, atau teman dekat, agar bisa melepaskan rasa sakit yang mereka alami selama ini. Mungkin itu saja, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bullying di lingkungan kerja merujuk pada perilaku yang merendahkan, mengintimidasi, atau menyakiti rekan kerja secara berulang-ulang. Biasanya ini melibatkan tindakan seperti penghinaan verbal, isolasi sosial, penyebaran rumor, atau pelecehan fisik. Bullying di tempat kerja seringkali dilakukan oleh rekan kerja sejawat, atasan, atau bahkan bawahan, dan dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti penghinaan atau kritik yang merendahkan, memberikan komentar yang meremehkan, penghinaan kemampuan atau penampilan seseorang, pelecehan emosional atau psikologis, seperti membuat korban merasa tercancam, tidak dihargai atau kurang berharga, isolasi sosial, mengabaikan atau mengucilkan seseorang dalam kegiatan sosial atau profesional, penyebaran rumor atau fitnah, menyebarkan informasi palsu untuk merusak reputasi korban, pemaksaan atau intimidasi, memaksakan pekerjaan tambahan, atau membuat ancaman secara langsung atau tidak langsung. Dampak dari bullying di tempat kerja bisa sangat merusak baik secara emosional maupun profesional. Korban seringkali merasa stres, cemas, depresi, atau kehilangan motivasi. Selain itu, produktivitas kerja bisa menurun, hubungan antar rekan kerja menjadi tegang, dan suasana kerja menjadi tidak sehat. Mengatasi bullying di tempat kerja dapat dilakukan dengan mencatat dan mendokumentasikan. Jika kita merasa dibully, penting untuk mencatat kejadian-kejadian tersebut, termasuk tanggal, waktu, dan saksi yang ada. Ini akan menjadi bukti jika perlu lapor. Berbicara dengan pihak berwenang, laporkan perilaku bullying kepada HRD atau atasan jika mungkin. Sebagian besar perusahaan memiliki kebijakan anti-bully. Mencari dukungan. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari rekan kerja yang bisa dipercaya atau berkonsultasi dengan seorang konselor atau psikolog. Meningkatkan rasa percaya diri. Untuk korban, penting untuk mencari cara untuk membangun kembali kepercayaan diri, seperti mengikuti pelatihan keterampilan atau terapi. Yang terakhir, menggunakan saluran hukum. Di berbagai negara, bullying di tempat kerja dapat dilaporkan ke otoritas hukum jika telah melanggar hak atau menyebabkan kerugian emosional serius. Bullying di lingkungan sekolah adalah perilaku agresif atau merendahkan yang dilakukan oleh satu atau lebih individu terhadap siswa lain secara berulang-ulang dengan tujuan untuk menakut-nakuti, mengintimidasi, atau menyakiti korban baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Perilaku bullying ini dapat terjadi di berbagai setting di sekolah, baik di kelas, lapangan, olahraga, kantin, bahkan secara online melalui media sosial, cyberbullying. Biasanya korban bullying merasa terisolasi, cemas, dan takut untuk pergi ke sekolah yang dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional, psikologis, dan akademik mereka. Jenis-jenis bullying di sekolah ada banyak, salah satunya yaitu ada bullying fisik, yaitu bullying yang melibatkan kekerasan fisik seperti memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik korban. Ini adalah bentuk bullying yang paling jelas dan seringkali menimbulkan luka fisik atau trauma yang lebih langsung. Yang kedua, bullying verbal. Ini termasuk penghinaan, ejekan, cercaan, atau panggilan nama yang merendahkan atau menyakiti hati. Bullying verbal seringkali lebih sulit dideteksi karena tidak ada tanda fisik yang jelas, tetapi dampaknya bisa sangat merusak kepercayaan diri dan harga diri korban. Yang ketiga, ada bullying sosial. Bentuk bullying ini melibatkan pemanipulasian hubungan sosial untuk mengisolasi atau merusak reputasi korban. Ini bisa berupa penyebaran rumor palsu, pengucilan sosial, atau menghasut teman-teman untuk menjauhi korban. Walaupun tidak melibatkan kekerasan fisik atau verbal, efek emosional dari bullying sosial bisa sangat dalam. Penyebab bullying di sekolah bisa saja karena keluarga. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang tidak stabil, kasar, atau kurang perhatian mungkin meniru perilaku agresif tersebut di sekolah. Anak-anak yang melihat atau mengalami kekerasan rumah tangga mungkin lebih cenderung menjadi pelaku bullying. Yang kedua yaitu perbedaan sosial. Bullying seringkali terjadi karena adanya perbedaan antara individu seperti ras, etnis,
agama, jenis kelamin, orientasi seksual, kemampuan fisik, atau status sosial ekonomi. Siswa yang dianggap berbeda sering menjadi sasaran bullying. Yang ketiga, karena kekurangan empati. Anak-anak yang kurang memiliki empati atau tidak dapat memahami perasaan orang lain cenderung menjadi pelaku bullying. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan karakter atau kesulitan dalam mengelola emosi. Cara mengatasinya yaitu kita bisa membuat kebijakan anti-bullying yang tegas. Sekolah harus memiliki kebijakan yang jelas dan konsisten untuk menangani bullying dengan tindakan disipliner yang tepat bagi pelaku bullying. Kebijakan ini harus diketahui oleh semua pihak di sekolah dan diterapkan secara adil. Dukungan untuk korban. Korban bullying perlu mendapatkan dukungan psikologis agar mereka bisa mengatasi dampak emosional dan psikologis dari bullying. Dan juga peran orang tua. Orang tua juga berperan penting dalam mencegah bullying dengan mendidik anak-anak mereka tentang bagaimana cara menghormati orang lain dan bagaimana merespons jika mereka menjadi korban atau saksi bullying. Kerjasama antara sekolah dan orang tua sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan positif.